Halo para dilike, ini puasa sebentar lagi ya. Dan biasanya kalau puasa apalagi lebaran kan zaman sekarang orang-orang pada menyuguhkan kurma. Cuman masalahnya para dilike kan banyak yang pada kena penyakit gula, diabetes. Jadi bukannya menakut-nakuti. Sekarang itu kurma yang beredar di pasaran kebanyakan bukan kurma yang asli, dari sononya tidak ditambahi gula. Kurma yang beredar di sini tuh kebanyakan mengandung gula tinggi, berarti kayak manisan kurma sebenarnya begitu. Dan sampai video ini saya bikin, saya tidak bisa menemukan kurma yang saya inginkan, yaitu kurma yang asli, yang maksudnya betul-betul buah dikeringkan terus dikonsumsi. Susah, nggak dapat. Seumur-umur saya bikin, seumur-umur saya hidup, saya baru sekali makan kurma asli yang tidak ditambahi gula. Dan yang di tangan saya ini adalah kurma, bentar, ini saya buka ya. Angel geneng, bentar lip. Nah, ini adalah kurma yang banyak beredar di pasaran. Kurmanya mengkilat meling-meling, glossy kayak gitu ya. Kalau kurma yang pernah saya makan yang betul-betul original itu bentuknya dok, jadi dia tidak mengkilat sama sekali. Pas dijilat kulitnya itu ya orang rasanya nggak ada rasanya. Terus pas dimakan bulet, mandan susah dimakan. Jadi kalau yang giginya sudah berkurang banyak itu mandan susah makannya ya. Terus kalau ciri yang kurma yang beredar di pasaran itu, bentar sini kameranya mendekat. Tadi kan baru saya bilang glossy, mengkilat ya. Itu mengkilatnya karena apa Sati? Mengkilatnya karena gula pasir. Kok bisa? Bisa. Kalau kurma yang seger itu, yang dibikin dari kurma yang dikeringkan terus di packing itu, dia nggak akan lengket-lengket begini. Ini dipegang juga lengket. Nah, dipegang juga lengket, glossy ya, bersinar-sinar begitu. Kenapa bisa glossy? Ya karena gula pasir. Ini kalau yang asli dijilat itu nggak manis. Kalau ini manis. Itu gampangnya gini lah ngomongnya ya. Kita kan sering makan tomat, makan jambu air, makan belimbing, makan buah-buahan yang kulitnya bisa dimakan. Itu kalau kita menjilat bagian kulitnya kan nggak ada manis-manisnya ya. Sama juga dengan kayak kurma. Kurma bagian kulitnya itu ya nggak ada manis-manisnya walaupun sudah dikeringkan. Daging buahnya barulah manis seperti itu. Dan kalau si kurma yang dikasih gula, dia lembek, manisnya sungguh sangat. Kok bisa lembek? Tapi kan bagus itu untuk orang tua, jadi makanya gampang. Begini ceritanya Le. Kenapa kurma yang mengandung gula jadi lembek, sementara kurma yang asli yang harganya memang lumayan mahal ya, kalau yang tidak dikasih gula itu tidak lembek, malah cenderung bulat. Karena kalau yang kurma ini tuh bisa lembut, bisa lembek, dia dicampur dengan gula, jadi gulanya diublek-ublek dikit kayak semacam kayak dibikin karamel dari gula pasir. Terus kurmanya dimasukkan ya kayak bikin jenang tapi dalam bentuk kurma utuhan kayak gitu. Itulah yang menyebabkan daging kurma menjadi empuk. Kalau yang kurma asli dari pohon dicuci, dikeringkan. Pengeringannya ada beberapa jenis ya. Ada yang menggunakan oven, ada yang menggunakan pengering makanan, terus bisa juga dijemur. Tapi kalau dijemur prosesnya lama, bisa sampai 14 hari. Setelah itu ya udah, setelah dijemur langsung bisa dikonsumsi. Itu kalau yang kurma asli. Kalau kurma ini bisa jadi dibikinnya dari kurma yang mandan-mandan muda, dan prosesnya biar cepat dia tuh dikasih gula. Dan kalau yang manis-manis begini biasanya bukan produksi dari Timur Tengah ataupun dari Afrika. Yang banyak memproduksi kurma-kurma manis berselimut gula ini biasanya bikinan Pakistan. Itu informasi yang saya dapatkan dari kompas.com. Jadi misalnya Lilike pengen makan kurma tapi Lilike mempunyai masalah dengan gula darah, ya mandar sedikit
sedikit bijak lah ya. Bolehlah makan kurma tapi jangan terlalu banyak. Atau misalnya harus makan setelah berbuka puasa harus makan sekian butir. Ya monggo, kurmanya makan sesuai dengan ketentuan itu, tapi yang lainnya jangan manis-manis lagi Le. Karena kalau yang Lile beli adalah kurma curah ya, itu gulanya tinggi seperti itu. Dan gimana itu sapi mencari kurma yang asli, yang hasil dari proses pengeringannya lewat dijemur kayak gitu tanpa ditambah gula. Saya juga nyari susah Le. Saya berulang kali beli di online itu ya, dapatnya tetap saja yang ketika dipegang lengket, ketika dimakan empuk, lembut, susah. Jadi kalau mau dibilang apakah mudah mencarinya, susah. Semisalnya ada pun di supermarket pun itu yang sudah ada merek-mereknya, bahkan tetap saja kurmanya kurma begini ya. Tidak, bahkan ya kan kalau sudah ada mereknya harusnya ada komposisinya, itu pun tetap nggak ada, cuma tulisannya kurma bla 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 dengan nama sedikit ke Arab-Araban gitu, tetap nggak ada komposisinya. Dan kalau kita ambil buahnya tetap berdasarkan ciri-cirinya, tetap mengkilat, glossy, kemudian dipegang lengket, dijilat rasanya manis, dimakan empuk. Itu artinya dia bukan kurma yang dikeringkan secara alami, tapi dia menggunakan tambahan gula supaya lebih manis. Ini pun sekarang si sapi pamit dulu. Hari ini nggak ada masak-masak, cuma bikin-beginian saja ya, karena biasanya kalau pas mau puasa kan Lile pasti membeli kurma-kurma begini. Ini kalau di warung segini 10.000. Kepitungnya murah dibandingkan kalau yang asli, maksudnya yang tidak menggunakan gula itu. Saya dulu dikasih begini, si teman bilang itu harganya 50 ribuan sekian, tapi itu tahun zaman purbakala, udah lama banget, bahkan yang asik pun udah meninggal ya. Bijaklah kalau mau makan kurma ya, perhatikan gula darah. Kalau sudah mengkonsumsi kurma artinya nggak usah bikin kolak, nggak usah bikin es teh, es buah, es praketek nggak usah. Ini pun nih, selamat menjalankan ibadah puasa ya. Ini sebentar lagi puasa. Besok mungkin kalau videonya tayang Selasa, berarti kalau membuat pemerintah Rabu ya puasa ya, berarti besoknya puasa. Ini pun selamat menunaikan ibadah puasa Santo Sapi dan seluruh orang-orang di rumah ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang tidak disengaja, ataupun kadang-kadang saya godani Lilike terus Lilike kesu ya, ngapurani ya udah. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap jaga kesehatan, selamat berpuasa. Cus.